saya Nisha Garini. Nama aku Apriliani Robiatul Wisari. Saya Dwi Arianti Fauzi. Saya Ayu Jalani. Saya Irfan Paujan. Saya Krisna Wardana Mukti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview mengenai berbagai macam aplikasi yang dapat dipergunakan oleh petani maupun non-petani. Dimulai dari manfaat apa saja sih yang terdapat pada aplikasi ini, fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi ini, pro dan kontra pada aplikasi ini, serta cara kerja yang dapat dipergunakan pada aplikasi ini, dan yang terakhir yaitu seberapa jauh si aplikasi ini tuh berhubungan dengan smart farming. Baik, di sini saya akan mereview aplikasi Field Tractor Navigation. Aplikasi ini adalah aplikasi navigasi GPS yang dirancang untuk membantu para petani mengelola lahan dengan lebih presisi dan efisien. Aplikasi ini biasanya digunakan di dalam traktor untuk memastikan traktor berjalan di jalur yang tepat, sehingga mengurangi tumpang tindih dan area yang terlewat saat kegiatan pertanian berlangsung. Manfaat bagi para petani dengan menggunakan aplikasi ini yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama ada efisiensi pengolahan lahan. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat membantu petani menjaga jalur traktor tetap lurus dan mengurangi area yang terlewat yang bisa terjadi saat menyemprot, menanam, ataupun memupuk. Hal ini dapat membantu menghemat biaya bagi para petani saat sedang melakukan operasional dan mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan hasil panen. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat memungkinkan petani untuk memaksimalkan potensi lahan mereka yang dapat meningkatkan hasil panen dengan mengoptimalkan jarak tanam dan mengurangi kesalahan dalam aplikasi bahan. Yang ketiga yaitu ada pencatatan dan pengolahan data. Aplikasi ini dapat memudahkan pencatatan data tentang lahan dan kegiatan pertanian, seperti pemetaan lapangan dan dokumentasi aplikasi bahan. Dan yang keempat yaitu ada dukungan terhadap pertanian berkelanjutan. Dengan efisiensi yang lebih baik dan pengurangan penggunaan bahan kimia yang tidak perlu, aplikasi ini mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada manfaat bagi para non-petani dengan menggunakan aplikasi ini. Ada 2 manfaat. Yang pertama yaitu lingkungan yang lebih bersih dan terlindungi. Dengan penggunaan bahan kimia yang lebih tepat sasaran dan terkendali, risiko pencemaran tanah dan air dapat dikurangi, sehingga dapat memberi manfaat bagi ekosistem secara keseluruhan dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu ada dukungan untuk program keberlanjutan. Pihak yang bergerak di bidang lingkungan atau pemerintah dapat menggunakan data dan pengalaman para petani yang menggunakan teknologi ini untuk menyusun kebijakan keberlanjutan dan mempromosikan praktik pertanian. Selanjutnya yaitu ada di kemudahan fitur dalam penggunaan aplikasi ini. Ada 2 kemudahan. Yang pertama adalah navigasi yang mudah dan intuitif. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh para petani yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teknologi ataupun antarmuka yang sederhana, yang dapat memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi ini dan mengoptimalkan jalur traktor dengan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu ada penghematan waktu dan biaya. Dengan fitur navigasi otomatis, petani tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengatur jalur traktor secara manual, yang membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat bahan bakar serta biaya produksi. Kemudian ada teknik penggunaan. Untuk teknik penggunaan terdapat beberapa poin. Yang pertama ada persiapan awal. Persiapan awal untuk aplikasi ini tersedia di Google Play Store ataupun Apple Store. Aplikasi ini dapat diinstal pada perangkat seperti smartphone ataupun tablet yang memiliki GPS. Kemudian daftar atau login, buat akun baru atau masuk jika sudah memiliki akun. Pendaftaran ini berguna untuk menyimpan data lapangan di iCloud sehingga data dapat aman dan bisa diakses dari perangkat lain. Kemudian hubungkan ke perangkat tambahan jika ada itu juga. Jika penggunaan perangkat tambahan seperti antena atau GNSS atau perangkat keras PLB lainnya, sambungkan perangkat tersebut dengan aplikasi sesuai petunjuk. Yang poin kedua ada setting dan kalibrasi. Kalibrasi GPS diaktifkan pada perangkat jika menggunakan antena tambahan. Kalibrasi untuk memastikan sinyal GPS yang lebih kuat dan akurat. Kemudian atur lapangan dan detail lahan. Di dalam aplikasi, pilih atau tambahkan lapangan yang akan diolah. Petani bisa memasukkan detail ukuran lahan, batas lapangan, serta jenis tanaman yang akan dikelola. Selanjutnya, atur mode kerja. Pilih mode navigasi yang sesuai, seperti A atau sampai B mode, jalur lurus antara 2 titik, atau kontur mode untuk mengikuti bentuk lapangan yang tidak beraturan. Selanjutnya ada poin penggunaan di lapangan. Poin penggunaan di lapangan yang pertama, buat titik awal. Poin A, di lapangan, buka di aplikasi dan arahkan traktor ke titik awal. Poin A, jika akan menjadi acuan pertama dalam jalur, tekan set poin A pada aplikasi. Kemudian
buat titik akhir poin B, gerakan traktor ke titik tujuan untuk menentukan jalur lurus antara titik A dan B. Tekan set poin B untuk menyelesaikan penentuan jalur. Selanjutnya, navigasi dan ikuti jalur. Aplikasi akan menampilkan jalur virtual pada layar perangkat lengkap dengan arah dan jarak yang harus ditempuh. Petani dapat mengikuti panduan ini untuk menjaga traktor tetap di jalur yang telah ditentukan, meminimalkan resiko tumpang tindih ataupun area yang terlewat. Kemudian ada poin nomor 4, pemetaan dan pencatatan aktivitas. Poin nomor 4 ini terbagi menjadi 2, yaitu rekaman aktivitas dan zona khusus. Rekaman aktivitas, aplikasi akan secara otomatis merekam data jalur, jarak tempuh, serta waktu yang dibutuhkan selama proses ini. Data ini bisa disimpan dalam log aktivitas. Yang kedua, tandai zona khusus. Jika menemukan area yang memerlukan perhatian khusus, petani bisa memadainya dalam aplikasi untuk mempermudah pemantauan di waktu mendatang. Selanjutnya ada poin nomor 5, simpan dan sinkronisasi. Nah, pada poin ini terbagi menjadi 2, simpan dan backup data, kemudian analisis data historis. Ya, pertama, simpan dan backup data. Setelah pekerjaan selesai, simpan semua data lapangan di aplikasi data. Akan otomatis terunggah ke cloud jika perangkat terhubung dengan internet, sehingga bisa diakses kapan saja dan aman dan dari resiko kehilangan. Kemudian ada analisis data historis. Pada data yang disimpan dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan kegiatan pertanian berikutnya, seperti melihat area yang sering bermasalah atau menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lapangan yang diolah. Selanjutnya ada pro dan kontra pada aplikasi ini. Adapun untuk pro, aplikasi PLB Tractor Navigation yang pertama terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas para petani. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ini, aplikasi ini membantu petani mengoptimalkan jalur traktor sehingga dapat mengurangi area yang tumpang tindih ataupun terlewat. Hasilnya adalah penghematan bahan bakar, waktu, dan biaya operasional. Yang kemudian poin nomor 2 pada pro, kemudahan pencatatan dan pelacakan data. Aplikasi ini otomatis mencatat aktivitas lapangan, termasuk jarak yang ditempuh, waktu, dan area yang dikerjakan. Data ini sangat berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk musim tanam berikutnya. Kemudian ada untuk kontranya pada aplikasi PLB Tractor Navigation, ya, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ketergantungan pada kualitas sinyal GPS. Yang kedua, membutuhkan penggunaan data teknologi. Yang ketiga, pembayaran untuk fitur premium. Selanjutnya ada hubungan dengan smart farming. Pada aplikasi PLB Tractor Navigation memiliki hubungan yang erat dengan konsep smart farming karena dirancang untuk memanfaatkan teknologi GPS, GNSS, dan perangkat lunak untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam praktik pertanian. Aplikasi Dokter Tania. Aplikasi Dokter Tania merupakan aplikasi yang berbasis teknologi yang digunakan oleh petani atau non-petani dalam memantau dan merawat tanaman. Aplikasi Dokter Tania terdiri dari beberapa fitur. Pertama, dapat mengidentifikasi penyakit dan hama pada tanaman dengan cara mengunggah atau men-scan foto tanaman yang terkena penyakit atau hama tanaman. Lalu, Dokter Tania akan menganalisis mengenai hama dan penyakit pada tanaman tersebut. Yang kedua, rekomendasi pengobatan atau perawatan pada tanaman. Setelah tanaman didiagnosis oleh Dokter Tania akan menyarankan pengobatan atau pestisida yang dapat digunakan untuk penyakit dan hama pada tanaman tersebut. Yang ketiga, panduan perawatan tanaman. Dokter Tania menyediakan panduan-panduan mengenai perawatan tanaman yang dimulai dari kebutuhan air, sinar matahari, dan nutrisi. Yang keempat, cuaca dan iklim. Fitur ini digunakan untuk memprediksi cuaca dan iklim yang dapat membantu petani dalam penyiraman, pemupukan, dan perlakuan lain yang tergantung pada cuaca dan iklim. Yang kelima, aplikasi Dokter Tania memudahkan untuk pencatatan dan pemantauan tanaman, di mana petani dapat mencatat seluruh aktivitas pertanian seperti penyiraman, pemupukan, maupun penyemprotan pestisida. Yang keenam, aplikasi Dokter Tania memudahkan
untuk berbagai segala pusat informasi dan konsultasi, di mana aplikasi ini tuh memiliki berbagai fitur informasi tambahan seperti artikel, video, maupun buku panduan tentang praktik pertanian. Yang ketujuh, aplikasi Dokter Tania memberikan peringatan dan juga notifikasi, di mana aplikasi ini tuh memberikan peringatan atau notifikasi yang berkaitan dengan aktivitas yang harus dilakukan atau potensi masalah seperti kondisi cuaca yang ekstrim maupun serangan hama. Nah, dengan berbagai fitur ini, aplikasi Dokter Tania memberikan solusi teknologi yang membantu petani dalam meningkatkan hasil panen, juga mengurangi kerugian akibat penyakit maupun hama yang menyerang, serta membuat proses bercocok tanam atau budidaya menjadi lebih efisien dan juga mudah. Di sini aku mau menjelaskan tentang aplikasi OneSoil, di mana aplikasi OneSoil ini sangat bermanfaat bagi petani gitu. Terutama dalam mengamati perkembangan tanaman dari jarak jauh, kemudian memantau cuaca dan menambahkan catatan berupa situasi lahan yang sedang kita amati dengan mengambil gambar atau mengambil gambar tanaman yang terserang hama, kemudian diinput ke dalam aplikasi tersebut dan kita menambahkan catatan tersebut. Kemudian ada aplikasi ini juga tidak hanya bermanfaat bagi petani saja, tetapi juga bermanfaat bagi para arsitek, kemudian bermanfaat bagi para pendaki gunung, di mana aplikasi ini itu bisa digunakan oleh para arsitek dalam menentukan dan mengelompokkan serta mendesain rancangan mereka gitu, dalam menentukan lokasi atau menentukan lahan yang akan mereka rencanakan gitu. Kemudian untuk pendaki ini bermanfaat dalam menentukan cuaca gitu, dalam memantau cuaca. Jadi kalau misalkan mereka mau mendaki atau mau hiking gitu ya, mereka bisa memantau cuaca terlebih dahulu, apakah cuaca yang akan di mana hari mereka akan hiking itu apakah bagus atau tidak. Kemudian aplikasi ini itu ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Fiturnya itu mulai dari monitor plant development, kemudian monitor the weather in your field, kemudian ada get NDVI advanced web version for computer, kemudian ada build roads to problem areas, dan terakhir ada group field by crop. Nah, si fitur-fitur ini itu bermanfaat gitu, memberikan kemudahan bagi para petani dalam membantu mengintai lapangan, kemudian melacak perkembangan tanaman mulai dari pertumbuhan, serangan hama dan penyakit, kemudian pertumbuhan tinggi tanaman dan lain-lain, kemudian menentukan area yang bermasalah di ladang dan menentukan area yang bermasalah di ladang ini kayak misalnya tuh kayak ladangnya ini tuh kering atau kebanjiran atau gimana. Terus kemudian ada mengevaluasi lapangan kerja. Kemudian ada kenapa aplikasi ini tuh sangat bermanfaat sekali, karena aplikasi ini tuh menggunakan citra satelit untuk menghitung NDVI dan indikator kesehatan. Bahkan dalam versi webnya kamu juga bisa melihat berkas dari mesin dan menghitung tingkat benih dan pupuk untuk kebutuhan pertanian. Selanjutnya adalah teknis penggunaan aplikasi. Dalam penggunaan aplikasi ini yang terdapat pro dan kontra.
pro yaitu keuntungan-keuntungan yang didapat dari aplikasi ini. Yang pertama, mempermudah pemantauan tanaman dan lahan menggunakan citra satelit. Kemudian, menyediakan peta aplikasi variabel yang efisiensi untuk pupuk dan benih, dan meningkatkan efisiensi hasil dengan analisis berbasis data. Sedangkan, kontra dalam aplikasi ini adalah membutuhkan akses internet yang stabil untuk mengunduh dan mengakses data. Kemudian tergantung pada kualitas data satelit yang bisa dipengaruhi cuaca dan memerlukan perangkat yang kompatibel dan pembelajaran penggunaan yang bisa memakan waktu. Aplikasi OneSoil sangat terkait dengan smart farming karena memanfaatkan data satelit dan analisis berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Dengan fitur seperti pemantauan tanaman, data aplikasi variabel, dan analisis hasil panen, aplikasi ini membantu petani mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data real time yang merupakan inti dari smart farming.